kita nikmati bagaimana keluar biasaan otak, akal, pikiran manusia bisa membuat robot-robot, teknologi seperti AI itu luar biasa itu. Luar biasanya kenapa? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu rumit, membutuhkan pemikiran, strategi, renungan yang mendalam, sekarang mudah, tinggal pencet AI gitu. Pengen apa itu udah langsung. Ya plus minusnya selalu ada. Plus minusnya kita jadi kurang berpikir mendalam. Minusnya, plusnya itu pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat. Nah inilah akhirnya ya kita nggak tahu kemungkinan kehidupan kita entah itu tahun berapa itu ya kehidupan robot dan robot-robot sekarang itu hampir menyerupai manusia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Berjumpa kembali dengan Ibu Sirot di Padepokan Tirta Sirot Asifa, Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang sangat baik dan kita bersyukur sekarang kita berada di era milenial yang luar biasa, pengetahuan teknologi yang sangat canggih kita saksikan, kita nikmati bagaimana keluar biasaan otak, akal, pikiran manusia bisa membuat robot-robot, teknologi seperti AI itu luar biasa itu. Luar biasanya kenapa? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu rumit, membutuhkan pemikiran, strategi, renungan yang mendalam, sekarang mudah, tinggal pencet AI gitu. Pengen apa itu udah langsung dirapikan hingga kita tinggal menerima masukan, tayangan yang sudah disetting, dipola, diprogram oleh AI. Ya plus minusnya selalu ada. Plus minusnya kita jadi kurang berpikir mendalam. Minusnya, plusnya itu pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat. Nah inilah akhirnya ya kita nggak tahu kemungkinan kehidupan kita entah itu tahun berapa itu ya kehidupan robot
kehidupan robot. Dan robot-robot sekarang itu hampir menyerupai manusia ada. Apalagi AI itu kan termasuk robot juga itu. Robot buatan yang sudah jelas kita bisa melihat kemampuannya itu lebih hebat daripada kita manusia yang membuatnya. Tinggal kalau misalnya di robot itu bersosok, dibuat sedemikian rupa, memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, hingga manusia nanti jadi pelayannya robot. Sebagai ini aja, yang ini ngecas baterainya, ininya harus melayani si robot ini. Jadi luar biasa. Ataukah mungkin manusia akan punah? Nah, kalau kepunahan ini semuanya tidak bisa diprediksi, tapi kemungkinan kalau kita lihat sudah banyak orang yang memilih single fighter ya. Jadi tidak mau menikah, tidak mau punya keturunan. Udah ada yang model begitu. Jadi dia sudah menikmati safety dengan kesendiriannya, dengan kehebatan yang sudah dia raih, sudah kenyamanannya sudah ketemu. Jadi nggak mau pusing. Itu karena kalau sudah berumah tangga, apalagi sering cekcok, nah itu mungkin yang dilihat cekcoknya aja gitu. Nggak melihat bagaimana rahasia berumah tangga. Jadi memilih yang nggak mau konflik, maunya nyaman aja ya. Aku tahu badanku sendiri, tubuhku sendiri, keinginanku sendiri ya seperti ini udah. Jadi nggak mau risiko diketahui oleh orang lain, terutama orang terdekatnya. Akhirnya ya pertambahan penduduk mengurang. Tidak surplus. Kalau dulu kan ada KB digalakkan karena pertumbuhan penduduk sangat cepat. Kalau sekarang punya pola yang menurut saya ya sesuai dengan maunya masing-masing lah gitu. Jadi akhirnya memilih hidup mandiri sendiri. Yang penting mereka menikmati kehidupan ini sesuai dengan keinginannya. Ya kita nggak bisa berbuat banyak ya kalau memang sudah keinginan sendiri kan tuh nggak bisa dipaksa. Nah ini banyak terjadi. Makanya kalau punah ya kita nggak tahu juga ya. Soalnya tuh kan alam semesta ini luar biasa. Alam semesta ini luar biasa. Karena orang berumah tangga itu memang risikonya besar. Apalagi tidak bisa saling melengkapi ya. Kalau tidak saling melengkapi itu ya adanya nggak nyaman. Mau diterusin nggak ada kenyamanan. Tidak diterusin udah kadung gitu kan. Jadinya ya dilematis gitu. Apalagi rumah tangga yang sudah sepuh-sepuh, sudah usia di atas 50 dengan pernikahan yang baru. Nah itu biasanya problematikanya ya nggak sesuai harapan, akhirnya ya namanya udah tua ya udah gitu. Akhirnya menerima bagiannya. Walaupun di hati selalu ada ketidaknyamanan. Makanya yang masih muda-muda ini jadi ngelihat pernikahan orang lain sering bermasalah, jadi malas untuk berumah tangga. Karena malasnya apa ya? Nggak mau resiko tadi, nggak mau resiko gitu. Karena berumah tangga pasti resiko, apalagi punya keturunan, harus bertanggung jawab dan lain-lain.
karena mereka masih senang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah itu. Nah inilah namanya zaman teknologi, dan masing-masing menghargai keputusan individu. Ini zaman mengeluarkan. Kalau dulu kok nggak nikah, wah udah rame. Namanya perawan tua, kalau laki-laki ya karatan dan lain-lain lah gitu. Kalau sekarang nggak begitu. Zaman sekarang nggak begitu. Terus pergaulan juga sangat bebas memilih gitu. Mau gaya apa ya, orang udah cuek-cuek aja gitu. Nggak rame, orang berzina zaman dulu, wah satu desa rame itu. Sekarang nggak ada masalah. Lo pilih gaya lo begitu ya silahkan. Lo milih gaya yang lain silahkan. Gue ya begini, jadi udah karena sudah umum orang menyaksikan, melihat dan mendengarkan hal-hal yang dulu katanya tabu, sekarang ya udah biasa-biasa aja. Inilah kehidupan. Nah, dari kesimpulan kondisi alam semesta yang sekarang, ini kita kadang-kadang ada kemirisan tentang kesadaran. Makanya ayo kita kembali berkesadaran, supaya walaupun kita memutuskan kehidupan yang berwarna-warni, yang berupa-rupa gaya dan kebiasaan kehidupan, ayo kita berkesadaran bahwa kita sadar, aku tuh milih jalan ini loh. Bahwa kita sadar, aku sudah menempuh jalan ini, memutuskan ini, ya harus kita jalani. Biarkan kayak air mengalir. Kalau sudah seperti itu, ya kita tidak ada kegelisahan, tidak ada keraguan untuk menjalani aktivitas kehidupan hari-hari, entah itu sampai seberapa bagian kita di dalam kehidupan bersama casing saat ini atau panca indera kita saat ini. Tanpa berkesadaran pasti kita akan membuat kerusakan, membuat masalah, membuat sesuatu kondisi yang tidak nyaman atau tidak menjadi baik dalam masa-masa kehidupan.